Ya, gempa dengan magnitudo 7,8 ya Pak Yu, dan ini kedalaman 17 km dapat dikatakan cukup dangkal berarti ya, sehingga dirasakan cukup besar oleh masyarakat setempat. Oke, lalu bagaimana kondisi terbaru ya dari sana? Kita akan berbincang dengan Bunga Partal. Ini salah satu warga negara Indonesia yang saat ini berada di Istanbul, Turki. Selamat pagi, assalamualaikum Mbak Bunga. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Bayu, selamat pagi Mbak Kamarati. Pagi Mbak, gimana kondisi Mbak? Aman saat ini di sana? Kondisi kalau di Istanbul sendiri alhamdulillah aman untuk saat ini. Tetapi seperti yang diberitakan di mana-mana, kalau di bagian selatan Turki porak-poranda ya. Karena gempanya 7,8 skala Richter dan 9 jam kemudian setelah gempa pertama, gempa susulan dengan skala yang sama menghantam kota Kahramanmaras. Dan pada saat ini seperti yang diberitakan di TV, jumlah korban meninggal dunia sudah mencapai 2.379 dan sekitar 14.000 jiwa lebih luka-luka. Dan pastinya masih lebih banyak karena proses evakuasi sendiri saat ini sangat sulit, cuaca dingin karena winter sekarang ya, dan bersalju, jadi sekitar minus 3 derajat Celcius mungkin sekarang cuaca di luar. Jadi sangat luar biasa dahsyat gempanya, bikin kita semuanya tinggal di sini tuh jadi nggak bisa tidur, bener-bener ngeri karena kan di sini rata-rata apartemen ya, Mas Bayu sama Mbak Kamarati. Jadi yang kolaps itu kan seperti yang diberitakan itu gedung apartemen yang ditinggali oleh penduduk. Bisa dibayangkan gempa yang terjadi pertama kali pada pukul 4.17 pagi kemarin, berdurasi lebih dari 1 menit dengan kekuatan 7,8 scale of Richter. Dengan kekuatan sebesar itu pasti gedungnya akan hancur. Dan kita semua di sini benar-benar cuma bisa berdoa karena kita nggak ada yang tahu kapan giliran kita kena juga di sini. Astagfirullahaladzim, mudah-mudahan nggak ada gempa susulan jangan sampai ya Mbak ya gitu. Akan datang ke Mbak Bunga. Iya, Mbak Bunga, tapi gini, Mbak Bunga posisinya di Istanbul gitu ya, mungkin tidak terlalu terdampak begitu dengan gempa yang kemarin. Ada nggak mungkin Mbak Bunga punya rekan-rekan atau teman-teman WNI yang ada di wilayah yang terdampak gempa ini? Cuman dari Facebook aja sih Mas yang saya tahu. Jadi di daerah Kahramanmaras khususnya dan Diyarbakir, listrik sempat mati dan internet mati. Jadi semua mati, jadi susah dihubungin dan dingin banget kan. Jadi situasinya benar-benar kacau banget dan ada beberapa WNI yang di Gaziantep ya khususnya yang ngungsi di daerah pabrik, di dalam pabrik di daerah Gaziantep. Cuman belum jelas persis di pabrik sebelah mananya karena memang keterbatasan internet yang memang mati sekarang gitu. Jadi dari KBRI sendiri belum ada update sama sekali. Jadi kita juga benar-benar masih blank gitu. Bagaimana nasib teman-teman kita di tempat yang terkena dampak paling parah dari gempa ini gitu Mas. Tapi setahu Mbak Bunga, teman-teman dari Indonesia memang banyak yang bermukim di wilayah Gaziantep itu? Nggak sebanyak di Istanbul sih Mas, cuman memang banyak juga. Jadi kan kebanyakan kan yang menikah sama orang Turki ya, ikut suaminya ke daerah sana. Cuman ya seperti itu kan di Gaziantep kan juga banyak tuh daerah-daerah sebelah mana. Ini kan yang paling parah kan yang deket Nurdal, pusat epicentrum gempanya ya. Karena keterbatasan internet dan listrik segala macam, jadi memang benar-benar masih blank sekarang kita juga. Saya kan update juga di KBRI Ankara melalui Instagramnya juga nggak ada update apa-apa lagi, belum ada berita baru dari sana gitu. Mbak Bunga, ini gempa yang terbesar ya kabarnya ya Mbak. Dan sebenarnya pernah terjadi gempa juga atau gimana sih kalau untuk wilayah yang tadi yang Mbak sebutkan itu? Jadi gini Mbak, gempa yang kemarin terjadi itu adalah gempa terbesar sepanjang 100 tahun sejarah gempa di Turki. Jadi sebelumnya pernah ada 2 gempa yang dahsyat pada tahun 1939 di pusat kota Erzincan ya, itu yang meninggal sekitar 33.000 jiwa. Lalu tahun 1999 gempa kekuatan 7,4 skala Richter terjadi di Izmit. Dan itu Istanbul porak-poranda pada saat itu. Nah, yang sekarang nih, yang kemarin, itu yang paling besar, 7,8 skala Richter. Dan durasinya lebih lama, 1 menit lebih.
Dan gempa susulannya kan 9 jam kemudian dengan kekuatan yang sama, jadi memang ini dahsyat banget. Jadi benar-benar yang gempa terbesar sepanjang 100 tahun sejarah musibah di Turki. Tapi wilayah tersebut memang cukup padat penduduk ya Mbak ya? Iya, tapi sebenarnya kalau di daerah Gaziantep, Kahramanmaras, Adana, nggak sepadat di Istanbul, Mbak. Cuman seperti yang bisa dilihat ya sama pemirsa, itu kan gedungnya sebelah-sebelahan persis ya, jadi tembok kena tembok. Dan kebanyakan yang runtuh itu gedung yang lama gitu. Karena kan ada gedung yang udah 20 tahun lebih, ada gedung yang udah 25 tahun lebih gitu. Karena kekuatan gempanya dahsyat banget, 7,7 skala Richter, gedung baru runtuh juga sama, cuman nggak separah gedung-gedung yang lama. Kalau gedung yang lama kan bisa dilihat tuh kolaps sampai bener-bener sampai ambruk ke tanah kan. Tapi kalau gedung yang baru sekitar 10 tahunan itu paling 4 lantai jebol ke bawah gitu kan runtuhnya. Bedanya itu aja sih, cuman memang hancur semua. Nah, Mbak Bunga, kita juga kan mendengar bahwa gempa yang kemarin juga berdampak pada Suriah ya. Mungkin ada Mbak Bunga bisa cerita nggak perbatasannya sedekat apa antara wilayah Gaziantep sama Suriah itu? Setahu saya ya Mas, deket banget karena kan banyak banget pengungsi dari Suriah yang pindah ke Turki kan, jadi warga negara Turki akhirnya. Itu deket banget, jadi cuma kayak perbatasan aja, kayak apa ya, dibatasin gitu aja, tanahnya mah sama gitu. Memang benar-benar dekat, jadi kayak cuman ada perbatasan darat aja. Ya. Sampai dengan saat ini masih terasa nggak Mbak gempa-gempa susulan di wilayah Turki Mbak? Kalau menurut berita yang saya lihat juga sih, sampai saat ini alhamdulillah udah nggak ada gempa susulan sama sekali di daerah pusat-pusat gempa yang tadi pagi ya terjadi. Alhamdulillah, cuman kemungkinan bakalan ada gempa susulan karena palung yang retak ya yang di lautnya itu satu garis sama Istanbul sama kota-kota yang lain. Jadi ya kita harus siap-siap juga yang di Istanbul gitu. Itu ngeri banget, makanya saya juga nggak bisa tidur abis ngeliatin berita, aduh stres banget. Oke. Baik Mbak Bunga, terima kasih ya atas waktu dan juga informasinya. Sehat-sehat Mbak, jaga kesehatan. Mbak, ya. Semoga apa yang tadi disampaikan Mbak Bunga dikhawatirkan tidak terjadi. Amin. Ya, amin, dan juga warga negara kita di sana juga doanya. bisa selamat gitu ya. 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 Assalamualaikum Mbak. Amin. Waalaikumsalam.